Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Sil. Ya, selamat pagi Bu Christine. Ya, salam sehat Papa. Amin, salam sehat juga Oke. untuk Bu Christine dan semua Baik. dari IND. Baik, Pak Silvester ya. Ini apresiasi ya untuk Kampung Pajoreja. Ini jadi tuan rumah Rapat Koordinasi Desa Wisata Flora Tama. Ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dipilihnya Kampung Pajoreja ini, Pak Silvester? Baik, terima kasih Bu Christine, penyiar RRI IND dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia IND dimanapun berada. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Kami informasikan bahwa Kabupaten Nagekeo terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Desa Wisata Flora Tama, yakni Flores, Lembata, Alor, dan Bima, yang diselenggarakan oleh BPO Labuan Bajo Flores yang berpusat di Labuan Bajo. Jadi kegiatan rakor ini melibatkan 30 desa wisata tematik yang dipilih oleh BPO LBF Labuan Bajo Flores, dan penyelenggaraannya terjadi di Kabupaten Nagekeo. Kami informasikan bahwa proses menentukan tuan rumah penyelenggaraan rakor ini memang di asesmen langsung oleh tim dari BPO LBF Labuan Bajo. Mereka melakukan survei di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Flora Tama, dan kami bersyukur bahwa BPO LBF akhirnya memutuskan Nagekeo menjadi tuan rumah, dan tepatnya di Desa Uloga di wilayah Kecamatan Mauponggo. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan mengapa mereka memilih Desa Uloga. Di sana ada Pajoreja dan Nuamuri, dan mengapa mereka memilih tempat itu. Dapat saya informasikan bahwa pertama, dari catatan yang kami peroleh, bahwa posisi letaknya di tengah Pulau Flores sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Yang kedua, memang di Pajoreja memiliki daya tarik wisata alam dan budaya yang unik. Dia berada persis di bawah kaki Gunung Abu Lobo dan juga menghadap Laut Sawu di bagian selatan. Dan juga Pajoreja, Kampung Pajoreja dan Nuamuri yang di Desa Uloga berada di tengah perkebunan rakyat, khususnya cengkeh, pala, kakao, dan tanaman perkebunan lainnya. Sehingga tempat itu cukup menarik untuk para pengunjung di sana. Lalu yang berikutnya adalah kesiapan akomodasi dalam level desa, yakni di Pajoreja dan Nuamuri. Di Desa Uloga sudah tersedia homestay yang dipersiapkan 2-3 tahun terakhir, sehingga dipandang layak untuk tempat menginap para peserta rakor. Selanjutnya, rakor ini akan melibatkan 30 peserta dari 30 desa wisata se-Flora Tama. Total tamu nanti yang akan berada di Pajoreja diperkirakan 70 orang, meliputi 30 peserta dari desa wisata Flora Tama, dan juga dari penyelenggara sendiri, dari PPO Labuan Bajo, juga dari pihak media dan utusan kementerian, lembaga, dan provinsi. Sehingga totalnya diperkirakan 70 orang akan berada di Nagekeo, dan selanjutnya banyak kegiatan di Uloga, di Desa Uloga, Kampung Pajoreja. Kami juga informasikan lagi bahwa kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 9 Maret tahun 2023. Baik. Jadi peserta tiba di Mbai tanggal 6, menginap di Hotel Pepita di Mbai. Selanjutnya pada tanggal 6 malam hari dilakukan acara pembukaan secara resmi, dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan para peserta Rapat Flora Tama.
Oke. Tanggal 7 besok pagi, sekitar jam 7, para peserta akan diberangkatkan dari Mbai menuju Kampung Pajoreja, Desa Uloga, dan selanjutnya lakukan kegiatan seminar dengan 4 narasumber. Satu narasumbernya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan 3 lainnya adalah para pegiat, pelaku, dan pemerhati pariwisata. Oke. Baik, ini Mereka akan menginap di Pajoreja dari tanggal 7 malam, 8 malam, kemudian tanggal 9-nya mereka akan kembali pulang. Demikian yang bisa saya informasikan. baik, ini dari tanggal 6 sampai 9 ini sudah dekat ya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa nih Pak Sylvester? Baik, terima kasih. Penyelenggaraan memang pengampunya dari BPO Labuan Bajo Forest di Manggarai Barat, kantor pusatnya, dan Ibu Direktur, Ibu Sana Fatina sangat intens untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Nagekeo. Dan tentu saja sebagai tuan rumah pemerintah daerah, Bapak Bupati dan segenap jajarannya sudah melakukan persiapan-persiapan memberikan dukungan langsung terhadap kegiatan ini. Di antaranya bahwa kita setelah jamuan makan malam bersama oleh Bapak Bupati dan para tetamu, dilanjutkan dengan acara pembukaan. Ini semuanya terjadi di aula kantor Bupati Nagekeo, dan sudah terbentuk panitia untuk mendukung sukses kegiatan ini. Selain menyukseskan acara pembukaan pada hari pertama, kita juga menyiapkan panitia, termasuk terutama panitia lokal di Desa Uloga, untuk mempersiapkan beberapa hal vital dan penting. Di antaranya pemerintah menyediakan sarana transportasi dari Mbai ke Uloga ke wilayah Kecamatan Ponggol dengan perjalanan kurang lebih 2 jam lebih. Dan juga yang menjadi perhatian Pemda adalah sarana-prasarana yang ada di Desa Uloga, khususnya jalan masuk, dengan kondisi curah hujan yang sangat tinggi, sehingga Bapak Bupati memerintahkan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk mulai membenahi betul jalan masuk menuju Kampung Pajoreja. Dan juga kita antisipasi untuk ketersediaan air bersih, karena itu armada seperti tangki air kita siapkan untuk mensuplai kebutuhan air di lokasi kegiatan. Selain itu juga kita mengantisipasi dengan dukungan sarana telekomunikasi, penguat sinyal untuk di lokasi kegiatan, sehingga para peserta tidak kesulitan berurusan dengan komunikasi menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kita juga memberikan perhatian khusus di lokasi kegiatan, Bapak Desa dan setempat dan Bapak Camat serta desa-desa tetangga untuk memperhatikan kerapian dan kebersihan lingkungan sekitar. Baik. Oh ya, saya juga perlu informasikan bahwa kami secara terus terang menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada penyelenggara BPO Labuan Bajo Forest. Selain memilih Nagekeo menjadi tuan rumah, tapi memberikan kontribusi langsung kepada warga masyarakat setempat, khususnya di Pajoreja dan sekitarnya, di mana rumah-rumah yang akan dihuni oleh para tetamu, mereka juga sudah lakukan survei tentang kondisi rumah warga yang dijadikan homestay, sehingga ada beberapa fasilitas yang mereka langsung memberikan bantuan kepada pemilik rumah, seperti kasur, bantal, spray, dan juga bantal peluk dan handuk. Itu langsung diberikan kepada warga pemilik rumah. Ini kira-kira berapa homestay nih Pak? Siap. Berapa homestay yang dipersiapkan untuk para tamu yang akan hadir nih Pak? Ya, kalau homestay yang disiapkan di sana sekitar 50-an. Saya terus berkembang rumah hunian sesuai dengan hasil survei, tapi kami menemukan di atas 50 homestay itu siap untuk menerima para tamu dengan jumlah yang besar, dan masing-masing homestay bisa menampung 2 sampai dengan 3 orang, ada 2 sampai 3 kamar tidur.
sehingga dari aspek ketersediaan homestay sangat cukup untuk penyelenggaraan ini, sehingga ketika dilakukan survei dan akhirnya tim asesmen itu berani memutuskan untuk tempat penyelenggaraannya di Pajoreja. Demikian. Baik, dan ini secara tidak langsung mau memperkenalkan Nageko The Heart of Flores juga ya, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut ini bagaimana kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya sejauh ini seperti apa, Pak Sylvester? Ya, kegiatan kepariwisataan di daerah Bupati Bapak Dr. Yohanes Don Bosco berulang kali memberikan penekanan bahwa urusan pariwisata itu tidak identik dengan dinas pariwisata, tapi semua satuan kerja perangkat daerah, semua instansi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tapi bermindset pariwisata, hingga semua pembenahan dilakukan di masing-masing sektor. Tujuan utamanya adalah membuat daerah ini semakin menarik, dan keunikan daya tarik daerah ini itu menjadi magnet tersendiri bagi setiap orang yang ingin berkunjung ke Kabupaten Nagekeo. Hingga memang kolaborasi sinergitas kerjasama antar sektor guna mendukung daya tarik wisata di daerah ini memang satu hal yang mutlak diperlukan. Dengan demikian, semakin banyak orang yang berkunjung ke daerah ini itu menjadi ukuran tentang betapa menariknya daerah kita ketika lalu lalang orang itu terjadi. Di mana ada pergerakan orang, ada lalang orang keluar masuk di daerah ini, tentu saja perputaran ekonomi warga masyarakat hidup berkembang dengan baik, dan dengan demikian kita bersama tentang kesejahteraan warga itu bisa kita raih. Kira-kira itu jangka panjangnya yang selalu kita upayakan melalui kegiatan pariwisata bisa memberi dampak kepada kesejahteraan warga masyarakat. Kira-kira demikian. Baik, Pak Sylvester, terima kasih. Kami menunggu informasi lebih lanjut ya terkait dengan perkembangan persiapan untuk melaksanakan ya rapat koordinasi Desa Wisata Flora Tama ya, dan juga pada hari H-nya nanti informasi-informasi penting hasil dari rakor tersebut apa nanti bisa disampaikan, diinformasikan bersama Prosat RRI Ende ya, Pak Sylvester. Baik. Terima kasih banyak Ibu Christine dan para penyiar, petugas dan segenap pendengar setia RRI dimanapun berada. Salam pesona pariwisata, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Kanal Inspirasi.